Shalom. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, Minggu ke-19 setelah Trinitatis, dengan tema minggu, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaruilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 tambah ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-19 setelah Trinitatis, tertulis dalam Amsal 16 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita membacanya secara bergantian. Ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak.
Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh dan berdoa dalam hati.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 3 sampai ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai ayat 2. Yesus
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 sampai ayat 3. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, yang melampaui akal dan budi pekerti manusia, itulah kiranya yang menyertai, mendiami hati Bapak Ibu saudara-saudari untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
kami telah berdoa kepadamu. Amin. Salam jemaat Tuhan. Yang menjadi renungan khotbah kita pada minggu hari ini, maaf, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sebelum kita membaca firman Tuhan, nama saya Pendeta Henry Aritonang, dan istri saya juga seorang pendeta hamba Tuhan, Pendeta Rotua Las Maria Sidabutar. Anak-anak 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki, dan kami bermutasi dari gereja GKPI Resort Rokan Hulu, Dalu-Dalu ke kota Binjai. Demikian sedikit masalah identitas saya pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kembali kita baca secara responsoria, diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, dan Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Sama kita membaca, jika kita tidak serta, Dia Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Di dalam dunia tentu tidak lepas dari penderitaan. di dalam perjalanan hidup anak manusia, Tidak lepas dari pergumulan atau masalah. Hanya saja bagaimana kita mengelola, menghadapi suatu masalah sesuai dengan pengetahuan dan pengertian kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita lihat ke belakang, hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, dunia dilanda oleh penyakit pandemik. bahkan sampai saat ini masih saja berlangsung meskipun
sudah banyak vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan. Bahkan sebelum kita jalani tahun yang akan datang, kita sudah mendengar di tahun 2023 terjadi resesi ekonomi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui hal itu kita ingin dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkan menghadapi suatu masalah, menghadapi pergumulan yang meskipun belum kita jalani. Demikian juga dalam nats khotbah pada minggu hari ini. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sedikit banyaknya sudah mengetahui pribadi Timotius yang kata Alkitab sebagai anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius masih sangat muda belia. Timotius terpanggil menjadi penginjil, pemimpin dan pelayan di tengah-tengah jemaat pada masa itu. Jadi saya begitu masuk, saya melihat masih banyak anak-anak muda rupanya yang rindu akan dengar-dengaran firman Tuhan. Terima kasih. Karena ketika kita melihat, ketika kita belajar bagaimana, seperti apa sih orang Kristen, seperti apa pengikut Kristus, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya simbolis kita mengaku percaya kepada Kristus Yesus. Banyak orang ketika senang, saya kan masih muda, saya kan bisa saja pindah agama. Karena masalah spiritualitas, agama adalah hak azazi seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, melalui tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Yang pertama sekali mau diingatkan kepada kita, setialah kepada Kristus Yesus. Setialah kepada Kristus Yesus. Timotius di masa mudanya sudah mengambil bagian sebagai pemberita firman Tuhan. Tentu sekali melalui usia dan pengalaman dia sangat minim. Padahal yang dihadapinya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan para guru-guru yang sangat handal. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seandainya ditanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi, apakah kita mau menderita karena Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita mau menderita di dunia ini hanya karena nama Yesus Kristus? Tentu sebagai manusia dikatakan melihat situasilah. Omma guarna SDM, selamatkan diri masing-masing. Kata orang Batak, mamereng dilapit. Melihat disitulah. Akan tetapi melalui pengalaman Timotius, Rasul Paulus mengingatkan kepada dia bahwa mengikut Yesus bukan tawar-menawar. Menderita karena Tuhan Yesus Kristus bukan persoalan, rumusan, atau angka-angka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentunya kita ingin diingatkan bahwa mengikut Yesus pertama sekali diingatkan kepada kita bahwa sebagai murid Yesus tidak ada enaknya. Pertama diingatkan harus memikul salib. Salib adalah simbol penderitaan, simbol kesusahan, bahkan simbol kehinaan.
Apakah salib kita berasal dari besi, dari kayu? Itu tergantung yang kita hadapi. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita pada saat ini mengalami berbagai cobaan, rintangan, bahkan kalau kita lihat di televisi, terlalu banyak sekali cobaan yang dihadapi negara kita Indonesia. Baik bencana alam, bencana yang tiap hari di televisi dipertontonkan. Jadi apakah pernah kita merenung, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Kalau kita lihat, dibaca di Alkitab, bahwa akan terjadi perang, akan terjadi bencana alam, bahkan gempa bumi. Belum ujungnya, belum lagi, itu masih awal. Atau kita tarik ke dalam pribadi kita, terlebih kepada kaum muda. Apakah saudara-saudari bergumul untuk menentukan pendamping hidup? Apakah saudara-saudari bergumul bagaimana masa depan saya nanti? Bagaimana keluarga saya nanti? Karena terlebih dalam menentukan jodoh, kalau orang Batak bilang sirokak nitodi, berarti bagian dari jiwaku, bagian dari hidupku. Gak mungkin bagian dari hidup kita yang asal-asalan. Amin. Ate itu asal comok do asal magateng hafal dompetna ngabui be. Kalau hanya melihat kegantengan, hafal dompet, namanya dunia bisa berputar 180 derajat. Apalagi bagi orang tua yang pada saat ini untuk menentukan masa depan anak-anaknya. Banyak orang tua yang bergumul. Bagaimana kelak nasib anak-anakku ini? Karena dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Tetapi kita mau diingatkan bahwa sebagai orang percaya jangan takut. Jangan takut. Bahwa kesusahan ada waktunya. Bukan hanya makanan dan minuman berlimit. Ada tanggal kadaluarsanya. Penderitaan juga demikian. Jangan kita larut dengan penderitaan kesusahan kita, seakan-akan tidak ada masa depan yang cerah. Demikian juga Rasul Paulus mempersaksikan imannya bahwa dalam pemberitaan Injil Tuhan, dia keluar masuk penjara, dihina. Tapi dia tetap setia untuk memberitakan keselamatan, bahkan sampai pada kita hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus menguatkan Timotius. Saya akan baca di ayat 7, demikian firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan pengertian dalam sesuatu. Tentu ini ingin diingatkan kepada kita semua. Baik persoalan pergumulan hidup kita, jangan takut. Mari undang Tuhan. Mari undang Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan pengetahuan, pemikiran kita, jabatan kita, tentu mungkin untuk sementara bisa terselesaikan, tetapi tidak untuk selamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan bahwa manusia adalah yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. Manusia adalah orang berdosa dan dia tidak serupa dengan Tuhan. Manusia adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
pada saat ini meskipun banyak persoalan hidupmu, meskipun banyak pergumulan, banyak pencobaan yang engkau hadapi, ingat, ketika orang menderita, ketika orang kesusahan dalam hidupnya, pasti dia akan memanggil nama Tuhan. Tapi kalau sudah pakai paduk dokuninna, paboratusi taononi, bawolo nama gaberitik. Jadi justru menjauh dari Tuhan. Namun semuanya itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, agar kita jangan sia-sia dengan hati pengertian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Baik sebagai pemuda, orang tua, remaja, bahkan para pejabat. Semua persoalan ada waktunya. Semua pergumulan ada batasnya. Kalau kita mau mengundang Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu satu jaminan, satu garansi bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Melalui Rasul Paulus kita ingin diingatkan dalam pasal 11 dikatakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Artinya, kalau kita terima Yesus dalam hidup kita, kalau kita terima Yesus dalam kehidupan kita, tentu kita akan mendengarkan, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia sebagai anggota kerajaan Allah. Siapa yang setia sampai akhir hidupnya, dia menerima mahkota kehidupan dan akan memerintah bersama Dia di kerajaan Allah. Dan yang terakhir garansi jaminan dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Inilah perbedaan kasih manusia dengan kasih Tuhan. 1000 kata manusia, kalau satu pun yang bisa dipercayai ngamoleate. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah berfirman, satu titik pun tidak akan Dia lupakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengikut Yesus, dikatakan Rasul Paulus seperti seorang prajurit yang pergi berperang. Dia fokus dalam pekerjaannya. Enggak mungkin ketika tentara tersebut perang, dia memikirkan, baru mangan do keluargaku. Hanya memikirkan kepentingan kebutuhan keluarganya, dirinya, tidak. Bahkan yang kedua, mengikut Yesus disimbolkan seperti seorang atletik olahragawan. Sebelum hari H pertandingan, dia sudah mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan latihan yang terbaik, sehingga hasilnya akan yang terbaik. Demikian juga orang Kristen. Bukan hanya di KTP agama Kristen, tetapi perbuatan kita setiap harinya memancarkan Injil Kristus. Dan yang terakhir, dakku boto adong do parhuta-huta di son, manang halak kota do hamutahe, par kota do, manang sian huta-huta do najolo, tong do parhuta-huta ke, tapi sudah tinggal di kota. Kalau kita lihat orang di kampung ketika menanam padi, susah payah mengolah tanah, merawat, hanya untuk mengharapkan hasil yang baik. Bahwa suaswanan tumbuh-tumbuhan yang dia tanam, padi yang dia tanam, akan dirawatnya, dijaganya dari hama. Demikian juga iman Kristen. Jangan katakan pengikut Kristus jika memang takut untuk menderita. Jangan katakan orang Kristen merasa emosi kita ketika dijelek-jelekkan oleh orang lain. Tunjukkan kasih.
Biar jangan hanya simbol agama Kristen kan, si talu-talu do. Orang Kristen kan selalu kalah. Apapun yang dikatakan dia selalu baik. Apakah yang dilakukan dia selalu baik. Itu yang diminta, diinginkan Tuhan bagi kita pribadi-pribadi yang percaya kepadanya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita balas, kita sama dengan dunia ini. Tetapi ketika kita mampu untuk berbuat kebaikan kepada musuh kita, itulah namanya murid, pengikut Kristus yang sejati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang senantiasa mengajari, menguatkan dan memberikan pengertian tentang kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami pergumulkan. Biarlah kiranya kami bukan hanya pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang memberitakan kebaikan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami tidak dapat menyebutkan satu persatu kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mencurahkan keluh kesahnya, pergumulannya melalui doa-doa pribadi mereka pada saat ini. Namun kami yakini bahwa Engkau senantiasa mendengarkan permintaan permohonan untuk memberikan kekuatan, solusi di tengah-tengah pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan dapat mengenal lebih dekat kebaikan. Bahwa semakin kami mengalami pergumulan yang sangat hebat, disitulah kami mengenal kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang tidak mengetahui apa-apa dibandingkan Engkau. Namun oleh karena anugerah-Mu, Engkau telah memberikan pengertian, pengetahuan, dan iman di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, di atas segala permohonan, doa-doa yang telah kami panjatkan. Terlebih kiranya Engkau ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui yang kami perbuat terhadap sesama kami manusia, maupun melanggar hukum-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau layakkan kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang layak menerima berkat anugerah yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku sama dan sentosa
Firman Tuhan yang menghantarkan hati kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Dia melalui gerejanya. Saya akan baca dari Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berikan persembahan kita.
Marilah kita doakan persembahan kita di hadapan Allah Bapa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.